Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Renaldi akan menutori kalian tentang pengolahan SPT ya guys ya. Langkah awal dari pengolahan SPT itu pertama kita akan melakukan create database ada PGIML. Kemudian kita akan membuat tabel, create tabel di mana isi tabelnya itu berupa data-data atribut dari tiap entitas yang bisa dibuat. Lalu setelah kita membuat tabel itu, kita bisa mengumpulkan data secara primer atau sekunder. Lalu kita memasukkan hasil datanya dengan cara membuat query atau bahasa SQL ke PGAdmin. Kemudian kita akan melakukan connect dari PGAdmin ke QGIS, lalu kita masuk ke tahap visualisasi. Oke, langsung saja kita lanjut ke software PGAdmin-nya. Ini adalah nah ini bisa buat acuan kalian untuk menginstal dari PGAdmin-nya. Bisa kalian tonton YouTube ini dari tahap awal install sampai awal membuka PGAdmin-nya. Langsung saja kita menuju ke tampilan awalnya yaitu di PGAdmin. Langkah pertama adalah kita membuat database. Dengan cara database ini kita klik create lalu database. Kita isikan nama database kita, misalnya adalah tutor YouTube. Kemudian klik enter, langsung save aja. Lalu sini ada muncul layar dari database tutor YouTube Ivan. Kemudian kita menuju ke extension. Di sini extension masih terdapat PLPGSQL saja, di mana belum ada extension berupa PostGIS. Di mana PostGIS ini berfungsi untuk membantu kita dalam membuat bahasa SQL yang berisikan data-data informasi geografis atau data-data informasi berupa geometri gitu dalam bahasa kasarnya. Jika tidak kita install PostGIS-nya di dalam sini, maka kita tidak bisa menginput data-data koordinat itu nggak bisa nanti. Oke, langsung saja extension. Di name ini kita ketikkan saja PostGIS. Nah, kita klik yang ini, PostGIS ini. Lalu save. Nah, lalu sini sudah muncul PostGIS. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke schemas. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan tabel. Di tabel ini, fitur tabel, kita klik kanan, lalu create, lalu tabel. Pada tabel ini, saya mengacu pada pembuatan laprak kami, Romo Pace, di mana ada entitas bernama RW. Gitu. Lalu kolom, saya mengikut dari ini aja ya. Nah, ini RW, di mana entitas RW itu ada ID RW 1, 2, 3. Nah, ada ID RW, nama RW, dan koordinat. ID RW, lalu ada nama RW, lalu ada koordinat. Di mana untuk tiap data type-nya yaitu ID RW ini merupakan sebagai primary key-nya. Kita berikan nama data type-nya adalah integer. Lalu untuk nama RW itu berupa deskripsi, kita berikan saja data type-nya merupakan karakter varying dan koordinat data type-nya berupa geometri. Gitu, teman-teman. Lalu seperti ini. Kenapa ini not null di sini dan primary di sini agar ID ini sebagai primary-nya, sebagai pengikat untuk atribut lainnya di kelas entitas lain gitu. Lalu langsung klik save saja. Maka sini akan sudah muncul atribut entitas dari RW. Kita lanjutkan pembuatan entitas yang lainnya, yaitu entitas yang lain itu dari kelompok kami membuat entitas pengunjung. Oke, kita pilih entitas pengunjung. Lalu untuk kolomnya atau atributnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Oke, ini ada ID pengunjung. Lalu sini ada mayoritas jenis. Pengunjung. Perlu dipahami ya teman-teman, kalau ingin membuat spasi lebih baik spasi digantikan oleh underscore seperti ini. Jumlah rata-rata pengunjung, jumlah rata-rata pengunjung per bulan gitu. Kemudian ada ID laundry.
Untuk ID seperti biasa berupa integer. Untuk mayoritas jenis pengunjung ini kan karena karakter pairing ya berarti ya, karena deskripsi kita bikin karakter pairing. Lalu jumlah rata-rata pengunjung per bulan ini datanya berupa angka. Kita berikan saja ini itu adalah numerik. Lalu ID laundry sama juga integer. Lalu untuk kasus seperti ini tuh apabila ada primary key dan primary ini kita bikin yang atas ini 2 ini, lalu notnya 1 seperti ini kurang lebih kata. Lalu klik save. Lalu kita bikin lagi tabel. Namanya berupa pelayanan. Lalu kolom ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Pertama itu ada ID pelayanan, jenis pelayanan, ID pelayanan, lalu ada jenis pelayanan, lalu ada harga, lalu ada ID laundry. Lalu ID pelayanan seperti biasa itu ID berupa integer, jenis pelayanan itu penjelasan deskripsi, maka ini karakter varying. Harga ini kita berikan money agar nanti kita muncul kesatuan harganya. Lalu ID integer. Ini seperti ini ya, seperti tadi teman. Ya. Lalu klik save. Kemudian tabel kita create tabel. Selanjutnya itu ada entitas laundry. Sebenarnya ini laundry adalah entitas pokok kita atau entitas kunci kita ibaratnya. Laundry. Kemudian kolom kita isi data atributnya tuh ada banyak, ada 8. Lalu sini itu ID laundry. Lalu sini itu ada nama laundry. Lalu sini itu ada pemilik. Lalu sini ada jam operasional. Lalu sini itu ada alamat. Sini itu ada ID jalan. Lalu ada ID boy. Dan terakhir ada koordinatnya dari laundry. Lalu seperti biasa ID itu berupa integer. Nama laundry itu berupa karakter varying karena berupa deskripsi kalimat. Lalu pemilik itu karakter varying. Jam operasional itu berupa karakter varying juga. Lalu alamat itu karakter varying. ID jalan integer. ID boy integer. Lalu koordinat itu berupa geometri. Lalu seperti biasa ini ID itu ya ID primary-nya itu dibikin primary key dan not positif. Lalu untuk ID itu bukan ID primary, maka cukup untuk not null saja itu teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, lalu klik save. Lalu selanjutnya tuh kita ada entitas berupa kelurahan. Oke, kita bikin lagi tabel, lalu create tabel. Sini itu entitas namanya kelurahan. Oke, kolom ada 3 atribut. 1, 2, 3. Atribut pertama itu ada ID kelurahan. Lalu ID kedua itu ada nama kelurahan. ID ketiga itu ada koordinat. ID itu berupa integer. Nama kelurahan berupa karakter varying. Koordinat berupa geometri. Dia tuh integer tuh karena untuk angka ID. Lalu nama kelurahan karena ini nama kan penjelasan deskripsi, maka gunakan saja karakter varying. Lalu geometri ini cocok digunakan untuk sesuatu yang berbau-bau oleh data koordinat gitu. ID ini benar nol primary key. Klik save. Lalu ada entitas jalan. Ini kita call jalan, lalu atributnya ada 4.
Sini ada ID jalan. Lalu sini ada nama jalan. Lalu sini ada ID RW. Lalu sini ada koordinat jalan. Ini berupa integer. Nama jalan tuh berupa nama jalan tuh berarti karakter value. Lalu ID RW itu integer. Koordinat RW berupa geometri. 0 dan berarti 0 saja bisa. Lalu ada entitas fasilitas. Bagian ini namanya adalah entitas fasilitas. Kolom kita isi itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada ID fasilitas. Lalu ada jenis fasilitas. Lalu sini itu ada kuantitas. Lalu harga. Dan yang terakhir itu ada ID laundry untuk diikatkan fasilitasnya. ID fasilitas kita buat integer. Jenis fasilitas karakter varying karena berupa penjelasan deskripsi. Kuantitas itu kita sini menjelaskan konsepnya itu kuantitas banyak atau sedikitnya lengkap atau tidak, maka sini buat deskripsi, maka kita gunakan saja data type-nya karakter varying. Lalu harga karena berupa nominal harga itu kita buat money agar keluar satuan uangnya rupiah. Lalu ID laundry, ID berupa integer. ID pertama kita jadikan primary key, ID yang lain kita buat global saja, tidak perlu jadikan primary key. Save. Kemudian ada entitas lagi itu RW. Oh, RW udah. POI. Oh, POI belum. Oke, selanjutnya kita membuat database dari entitas POI atau point of interest-nya yang terdekat dari objek yang kita identifikasi. Sini ada 6 atribut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada ID point, juga ada nama point. Di sini ada jenis point. Ini ada jalan. Lalu sini itu ada ID RW. Lalu ada koordinat point. Langsung saja kita bikin data type-nya tuh kalau ID itu berupa integer. Nama point karena berupa penjelasan deskripsi kita beri nama karakter varying. Point juga deskripsi karakter varying. ID jalan berupa integer. ID RW berupa integer juga. Lalu koordinat point berupa geometri. Lalu untuk yang atribut inti itu kita bikin primary key. ID jalan dan ID RW tidak boleh jadi primary key. Kemudian klik save. Kurang lebih pembuatan tabel seperti ini sudah selesai. Pembuatan tabel langkah selanjutnya itu adalah sebenarnya pengumpulan data primer atau sekunder. Namun kita skip saja karena saya sudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Langsung masuk ke tahap pengisian query atau penginputan data dari yang telah kita dapatkan akuisisi tadi. Mungkin pertama bisa saja kita langsung buka. Sini saya sudah ada bekas query-nya. Mungkin saya langsung pakai ini saja biar jelas cepat. Tapi saya juga akan menjelaskan ke kalian juga. Oke. Pertama, langkah pertama untuk membuat query yaitu kita melakukan klik kanan pada POI-nya atau klik kanan pada entitas yang diperlukan. Dimana entitas yang diperlukan tuh yang kita mau olah query toolsnya adalah POI pertama. Klik kanan pada layar POI, lalu query tools. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan konsep-konsep inti, yaitu ada insert, lalu ada, pertama ada select from, mana select from itu tuh berfungsi untuk select from ini tuh untuk mengelect atau menselect atau memilih entitas mana yang hendak kita lakukan bahasa SQL gitu bahasa kasarnya. Lalu ada insert into. Insert into tuh maksudnya adalah gimana nanti tuh database yang tidak kita masukkan itu tuh ingin dimasukkan ke
objek itu ke mana begitu. Lalu di bawah tuh ada values. Values itu berupa biasanya isinya akan dilengkapi oleh data-data. Lalu ada query juga tuh, yaitu delete. Delete itu untuk menghapus. Lalu ada update. Ini untuk mengupdate dari isi atribut. Kurang lebih begini yang penting. Langsung saja kita mulai saja. Kita kupas yang tadi. Nah, ini. Di sini untuk menampilkan tabelnya tuh kita mengblok select from ini ya. Select. Jadi kombonya tuh select tanda bintang ini from dari nama entitasnya. Dimana nama entitasnya adalah POI, kita ketik saja POI. Harus diapit oleh tanda kutip seperti ini, dua tanda kutip ini. Lalu setelah select from, kita bikin insert into, dimana kita memilih kemana data ini itu kita masukkan gitu. Lalu klik values ini, values adalah bahasa SQL untuk pengisiannya, dimana kita bisa coba dulu select from-nya kita blok, lalu kita execute script, atau bisa kita pencet tuh F5. Maka akan muncul tabel yang masih kosong dengan rincian tuh pertama ada ID point, nama point, jenis point, ID jalan, ID RW, dan koordinat POI. Yang pertama itu berarti kita harus mengisikan ID POI-nya. Untuk pembuatan basis data tuh ID jangan sampai sama antara atribut dalam satu entitas ini dengan atribut entitas lain. Misalnya di sini sudah menggunakan atribut dari ID POI-nya itu sudah digunakan angka 9001. Nanti saat membuat ID, misalnya ID fasilitas, tidak boleh digunakan ID yang sama 9001. Gitu, karena itu akan menyebabkan merupakan salah satu contoh redundansi data. Lalu selanjutnya tuh pengisian pertama kita sesuaikan dengan urutan dari atribut tabelnya. Dimana urutan atribut tabelnya kita mengisikan ID POI-nya dulu, yaitu ini. Untuk pengisian data tuh membuat tanda petiknya tuh hanya satu saja, sedangkan kalau entitas tuh tanda petiknya dua. Lalu lanjut ke atribut lain tuh dipisahkan oleh tanda koma ini. Koma Indomaret lulusan, yaitu nama POI-nya. Nama POI ini. Lalu atribut selanjutnya ada jenis POI, yaitu Indomaret. Lalu di koma lagi ada komanya. Lalu ID jalan, kita tag ID jalannya. Lalu ID RW adalah ini. Lalu koordinat POI, rumus membuat bahasa SQL query dari point itu adalah seperti ini. ST strip gium from text dalam tanda kurung petik satu point. Ini formatnya adalah point. Ini untuk line string dan polygon itu beda lagi bentuknya, bentuk kurung-kurungnya. Ini kayak gini point, lalu kurung bukanya itu satu saja di sini, lalu masukkan data koordinatnya yaitu UTM-49S, di mana 49S itu kodenya itu adalah 32749-nya harus dimasukkan kode ini agar bisa membaca bahwa data koordinat itu masuk ke sistem projection yang mana begitu. Jangan lupa diberikan titik koma ini di akhir untuk mengeksekusinya. Lalu jika ingin mengeksekusi, kita blok values-nya sampai insert into ini. Lalu kita klik execute script. Maka di sini akan tulis query return successfully in 35 seconds. Untuk mengecek hasilnya itu kita bisa blok select from POI-nya, lalu kita execute script. Maka akan sudah muncul di sini. Jika ada unsur geometrinya begini atau unsur koordinat, maka hasil dari atributnya itu kita bisa melihat hasil visualnya sekilas seperti ini. Itu tadi baru satu, mungkin bisa kita lanjut lagi. Yang kedua itu ada ini. Konsepnya sama, mengikut dari urutan tabel, yaitu ada ID POI, lalu ada nama POI, terus ada jenis POI, ID jalan, ID RW, dan query dari coordinate point. Dimana rumusnya itu ST strip view from text dalam tanda kurung petik satu point dalam tanda kurung lagi itu isi dari koordinatnya, lalu kurung tutup dipetik jangan lupa, lalu ada koma dan diisikan oleh kode dari projectionnya. Kode dari projectionnya yaitu 49S itu 32749. Jangan lupa diberikan titik koma di akhir.
Lalu dieksekusi saja ini seperti ini. Klik F5 bisa atau klik tanda start ini. Lakukan semuanya biar cepat. Tadi saya sudah siapkan. Kalau kalian belum siapkan, kalian bisa menyesuaikan untuk data kalian masing-masing. Ini lalu begini, lalu begini. Nah, kemudian kita bisa ngecek hasilnya itu seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Lalu untuk bahasa SQL yang lainnya tadi saya sudah ajarkan ada syarat, from, insert into, dan values. Lalu saya ingin mengajarkan tentang delete. Delete itu rumusnya seperti ini. Delete from fasilitasnya. Saya fasilitasnya apa? Fasilitas entitasnya yaitu adalah POI. Tambahkan where ID dari POI sama dengan. Nah ini kita pilih kolom mana yang hendak dihapus begitu. Misalnya kita akan menghapus 9009. Jangan lupa diberikan ketik 1 9009 gitu. Oh 8 008. Nah, kalau bulat ini kalau klik F5 dan klik execute script yang di sini, maka query itu sukses. Jika kita cek pada slash from POI lagi, tabelnya itu kita sudah tidak memiliki ID POI dari 9008. Untuk munculkan lagi kita bisa blok hasil yang query ini, kita eksekusi lagi. Maka data untuk tabel POI sudah lengkap gini. Begitu teman-teman. Lalu ini untuk yang poin. Bagaimana jika polygon? Untuk polygon saya akan mengambil contoh di entitas pada kelurahan, karena itu bentuknya polygon. Ini kita klik SQL. Query tools. Rumusnya adalah select from. Tadi entitasnya adalah kelurahan. Jangan lupa pakai kalau entitas itu diapit oleh tanda kutip 2. Lalu bawahnya itu adalah insert into. Insert into kelurahan. Lalu select from, insert into. Lalu values. Untuk kelurahan ini seperti ini saya sudah menyiapkan. Ini saya melakukan duplikasi pada QGIS lalu diintegrasikan menggunakan ArcMap, menggunakan Basemap. Lalu di trace, fitur trace. Ini klik C. Kelurahan tuh lalu ini adalah query dari kelurahan. Lalu kita masukkan aja ke sini biar saya jelaskan nanti. Oke, Kompas, dari sini sudah terlihat kumpulan datanya, data kelurahan. Lalu apakah perlu pakai map? Pakai apakah perlu? Oh, jadi seperti ini ya, kurang lebih ya. Kita bisa ngeceknya tuh, kita bisa mengeksekusinya tuh dengan blok semua ini. Oh, mungkin saya jelaskan dulu ya formulasinya ya. Kita cek dulu komposisi dari atribut tabelnya itu seperti ini. Atribut tabelnya ada ID, ada nama kelurahan dan koordinat. Di mana ID kita isikan 7001, nama kelurahan yaitu Gulusan, jangan lupa oleh petik 1. Lalu untuk pembuatan koordinatnya dari kelurahan kan bentuk poligon. Jadi hampir sama seperti yang poin tadi, bedanya ini STQ from text dalam tanda kurung petik 1 yaitu poligon. Dan beda lagi itu karena ini kumpulan dari poin-poin, maka kurungnya itu menjadi 2 untuk menutup ini kan. Lalu kurung diisikan data koordinatnya
Lalu pembuatannya itu dari data X ke Y itu ada spasi 1, lalu dari data koordinat satu titik ke titik lain itu dibatasi oleh koma. Lalu di kurung tutup sini di akhir, tanda petiknya di akhir, koma, jangan lupa koma, dan dimasukkan jangan lupa kode dari proyeksinya. Lalu kurung tutup 2 ini dan tanda petik 2 ini. Kemudian bisa kita lakukan eksekusi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah hasil dari query spasial geometriknya dari kelurahan. Jika ingin mengecek bentuk visualnya, kita klik saja ini, view alat geometris. Sudah seperti ini. Ini untuk yang polygon. Bagaimana jika jalan query yang menggunakan atribut jalan tuh mungkin adalah langsung saja kita klik query tools. Kita siapkan dari query jalan. Nah ini dia query jalan. Kita blok saja sebenarnya. Lalu kita klik Ctrl C untuk kopas. Kita masukkan ke sini. Memang data jalan yang kelompok project gunakan itu lumayan banyak. Lalu kita lihat dulu pada sisi dari atribut tabelnya. Ada ID jalan, nama jalan, ID RW, dan koordinat jalan. Ini berupa ID jalan, ini nama jalan, dan ini adalah ID RW. Lalu untuk pembuatan view reference, pembuatan koordinat jalannya basis data dari koordinatnya itu karena ini jalan maka bentuk geometrinya berupa polyline, maka akan membuatnya seperti ini. Line string, nah ini seperti ini. ST given from text, kalau bentuknya polyline itu maka namanya adalah line string. Terus dalam tanda kurung itu isi dari pemain kelas dunianya. Anjing cok, rasanya aku nonton sambil ngelindur cok rasanya cok. Hah? Rasanya kayak ngelindur anjing asal ceplos-ceplos cok. Oke langsung saja. Urutannya kan ini ID jalan. ID jalan kan sini 6001, lalu jalan di Barat 3 itu merupakan nama jalannya. 4003 itu merupakan ID RW yaitu RW ketiga. Lalu untuk pembuatan geometri jalan tuh karena bentuk polyline string, sini STQ konteks dan line string, kita masukkan koordinat dari jalannya. Patut diperhatikan bahwa hubungan antara X dan Y di bagian min itu hanya dibatasi oleh spasi saja, spasi 1. Sedangkan hubungan antara koordinat 1 dengan koordinat lain itu dibatasi oleh tanda koma ini. Oke, sudah semua. Lalu jangan bisa jatuh. Sebenarnya bersama ini selanjutnya juga bersama. Mungkin tidak perlu semuanya karena makan cukup waktu. Langsung saja kita lihat hasil visualnya. Kita select from jalan, kita blok, lalu klik execute script atau klik F5. Maka hasilnya seperti ini kurang lebih dari sampel 5 yang kita gunakan untuk tutor ini. Kita bisa mengecek bentuk jalannya itu dengan klik view all geometri sini. Hasilnya seperti ini kok. Kurang lebih. Ya sudah, selanjutnya kita akan masuk ke mungkin sebenarnya sudah semua sih ini pengisian atribut, pengisian query itu seperti itu. Jadi ada pengisian query yang atribut, query yang biasa-biasa saja, lalu ada query yang spasial, yaitu seperti kita bikin point, ada unsur lain,
dan atau ada unsur polygon itu. Mungkin saya rasa pembahasan pengisian query sudah cukup. Langsung saja kita lanjut ke tahap connect ke QGIS. Sebenarnya tahap connect ke QGIS, sini saya akan menggunakan database dari yang saya buat tadi, coba SPT. Karena buat yang tadi itu belum lengkap, jadi saya gunakan database yang sudah lengkap saja. Pertama kita buka QGIS. Ya, ini. Sebentar. Langsung saja kita lanjut ke apa namanya, connect ke QGIS ya. Nah ini sudah buka QGIS, lalu project template ini kita buka. Untuk tahap ke connect ke QGIS itu kita klik layer ini, add layer, lalu add PostGIS layer ini. Lalu selanjutnya tuh kita klik ini karena saya sudah pernah tersambung. Jadi di sini lalu isi name-nya, depan, service, hostnya, terus basic ini kita isikan. Username itu post event, lalu password itu post. Convert to configuration, terus connection, lalu PostGRID, lalu ini klik PostGRID, apa ya passwordnya ya? Lupa sih.
namanya kayak gimana. Does not exist. Was green. Was nggak bisa sih ini pas green mungkin ya. Username-nya aku lupa username-nya lagi anjing. Username-nya saya anjing tuh nge-stuck tuh aku tuh nge-stuck passwordnya anjing. Dan dia oh iya bener. Postgres 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 nah bisa pokoknya tuh tapi seperti itu kita bikin new lalu masukkan di authentication di basic ini kita isikan username yang Anda masukkan pas awal pertama kali itu passwordnya juga dimasukkan sesuai jangan sampai lupa saat penginstalan tuh lalu di convert to configuration dan di test connection maka nanti hasilnya akan masuk seperti ini langsung aja kita connect-kan mana tuh bisa kita cek di publik ini lalu di bentar. Oh, bukan. Ini aja kita gunakan hasilnya yang mana tadi Cak? Publik. Nah ini publik. Kita pilih yang ini yang ada unsur geometrika tuh ini jalan, lalu kelurahan, laundry, nah ini doang. Lalu kita klik add. Maka pada layar QGIS itu akan jadi seperti ini. Lalu RW-nya ini kita bisa add setting-setting sesuai keinginan kalian. Gimana tuh aturan-aturan biasanya tuh RW berupa garis putus-putus bisa klik ke ini simbologi pada simbol fill kita setting ini tuh menjadi apa namanya putus-putus terus tuh kita di sini solid line kita ganti dashed line lalu fill colornya tuh kita bikin tidak ada warna opacity kita bikin 0 lalu klik OK loh kok tetap ada warna oh ya ya tahu tahu kok tetap ada warnanya aja oh itu kelurahan ya lalu untuk kelurahan ini kita bikin opacity-nya 0 juga biar warnanya tembus pandang terus garisnya itu putus-putus nah untuk RW kita bikin warnanya aja biar ada pembeda simbologi terus kita bikin kategoris lalu kita classify nggak bisa classify deh
Kita klik dulu value-nya tuh dari nama RW, lalu di classify. Lalu ini ada lihat data-datanya seperti ini. Lalu klik OK. Nah, untuk menentukan juga itu kita bisa setting ke labels. Labelsnya bisa kita nyalakan single labels. Values-nya kita sesuaikan yaitu nama RW. Lalu klik OK. Seperti ini nanti jadinya. Lalu untuk rinciannya tuh ininya tuh bikin putus-putus semua. Putus-putus. Oh, sudah putus-putus semua ya? Oh ya, sudah putus-putus. Mungkin dari warnanya saja. Hutan kita bikin hijau, hutan kita setting warna hijau saja. Oke, kemudian untuk RW kita sama ratakan, misalnya warnanya adalah apa ya warnanya tuh misalnya merah, merah hijau ini, lalu ini agak merah hijau, kita sesuaikan saja biar cepat. Lalu ini merah, merah, ini tuh merah, lalu ini oke. Lalu ini naikkan merah, oke, terus klik oke. Lalu simple fill, ini merah, klik oke, oke. Lalu ini L6, lalu ini oke. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Lalu saatnya mengedit dari simbologi POI dan laundry-nya. Di mana laundry itu kita bisa sesuaikan bentuk laundry kan mesin cuci gitu kan ya. Jadi simbologi simple marker ini simbol layar tab dari simbol marker ini bisa kita ganti ke SVG marker. Maka hasilnya nanti kita bisa scroll ke bawah ini ada pilihannya seperti ini. Kita sesuaikan laundry itu lambangnya tuh seperti mesin cuci itu mesin cuci bisa disesuaikan sesuai keperluan teman-teman. Mesin cuci itu yang mana ya? Itu mesin cuci hilang lagi. Itu ada ini mesin cuci. Oh ini mesin cuci ini. Nah ini mesin cuci, klik OK. Nah, kok nggak berubah? Kok nggak berubah sih anjing? Udah aku pencet loh. Cuci, klik 2 kali, klik OK. Oh mungkin kurang besar apa ya? Warnanya mungkin ya. Fill color. Apanya berarti ya? Eh, dari ketebalannya apa ya? Kurang besar mungkin. Ya, stroke colornya. Fill colornya mungkin bisa warna kuning lah ya. Kelihatan. Oh nggak kelihatan. Laundry-nya mana tuh? Apakah kurang besar ukurannya? Ini bisa kita bikin 6 atau 7. Oh masih nggak kelihatan sih anjing. Oh warnanya terlalu itu ya. Oh ini gara-gara posisi layar itu paling bawah. Harus kita naikkan ke atas dulu. Ya kelihatan. Oke, bisa kita sesuaikan ukurannya juga. Ukurannya terlalu besar. Sedikitnya saja mungkin sekitar 4 atau 3. 4 saja. Untuk POI nanti 3. Warnanya jangan kuning, kita bikin warnanya tuh biru. Terus POI ini harus kita properties karena POI itu isinya tuh nama jenis POI-nya itu beda-beda, ada burjo, ada UPTT Puskesmas, jadi tidak bisa dipukul rata untuk simbologinya. Maka kita bikin kategori seperti ini. Lalu values-nya kita namakan nama POI, lalu di classify. Nah, lalu ini nanti di setting satu persatu dengan cara seperti yang tadi, symbol marker, lalu ke SVG marker, lalu sesuaikan ini tadi kan
mengedit dari Burjo. Burjo itu kita cari saja fitur simbologi dari Burjo. Jika sudah melakukan pengeditan seperti itu, nanti selanjutnya akan masuk ke tahap visualisasi QGIS-nya, di mana hasil visualisasi QGIS-nya akan jadi seperti ini. Oke, sebentar. Apa, Cuk? Bahasa apa, Cuk? Nama tiba-tiba nyalain aku, Cuk. Nggak tahu, anjing. Emang bocor ke berapa orang? Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jadi nanti untuk pengeditan hasilnya itu seperti ini. Halo, itu kita. Ini kita warna itu kasih tinggal. Nah, hasilnya itu seperti ini, teman-teman ya. Hasil jadinya itu kurang lebih seperti ini nanti. Ini ada laundry, lalu ini ada puskesmas, apotek, ada burjo. Lalu masuk ke tahap visualisasi. Masuk ke dalam tahap layouting. Dimana layouting ini sudah disiapkan oleh Korma, jadi saya tinggal ngeting saja. Hasilnya itu seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Gitu. Selesai. Untuk layouting nanti kalau masih kebingungan bisa hubungi kontak di bawah ini. Sekian, terima kasih. Ini panjang banget, Cok.